Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para guru, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta jajarannya. Yang saya hormati jamaah salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik sejati segala pujian, yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita yang insyaallah kalau kita hitung mustahil kita hitung. Mudah-mudahan segala nikmatnya itu dapat kita gunakan untuk senantiasa bertakarrub kepadanya, dan kita semua dimasukkan dalam hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah senantiasa keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan kajian sirah Nabawi kita. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, marilah kita haturkan suratul Al-Fatihah, terutama bagi pengarang kitab yang kita kaji kitabnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan li musannif hadzal kitab yani Syekh Ja'far Al-Barjanji, Syekh Al-Khudri wa Syekh Umar Abdul Jabbar. Anna Allah ayyu'la darajatin fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumihim wa asrarihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah wa ila jami' arwahim minal jamaah syai'u lillahi wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita sampai pada suatu peristiwa yang disebut Harbul Fujjar. Di kitab berjanji tidak diceritakan adanya Harbul Fujjar atau Harbul Fujjar. Juga di Khulasah Syekh Umar Abdul Jabbar juga melewati peristiwa ini, artinya tidak mencatatkan. Baik, kita teruskan. Harbul Fujjar, perang Fujjar. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Harbul Fujjar, perang Fujjar. Walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalamu 20 sanatan hadara halbal Fujjar wa hiya harbun kanat baina Kinanatin wa ma'aha Quraisyin wa baina Qaisyin. Ketika baginda Rasul menginjak usia 20 tahun, beliau hadir ikut dalam peperangan yang disebut perang Fujjar atau perang Fijjar. Nanti ada disebutkan kenapa disebut perang Fujjar atau Fijjar. Wahia harbun, yaitu peperangan antara suku Kinanah, suku besar dari Quraisy, wa ma'aha Quraisy, di dalamnya termasuk suku Quraisy, dengan Bani Qais, jadi suku Qais. Wa sababuha annahu kana lin-Nu'mani bin al-Mundhir Malikul Arbi bil Hira. Sebabnya adalah Nu'man bin al-Mundhir itu raja Arab di Irak. Hira itu daerah Irak. Tijaratun yursiluha kullu amin ila suqi Ukaz, yang punya perdagangan di mana setiap tahun mengirimkan perdagangannya ke pasar Ukaz. Yang udah pernah umrah, pernah haji, tahu pasar Ukaz ya. Litiba'in lahu, untuk berdagang, berjualan. Jadi kirim barang dari Irak ke Ukaz untuk dijual. Wa kana yursiluha fi amani rajulin di man'atin wa syarafin fi qaumihi liyujayyizaha. Beliau selalu mengirim dagangannya dengan pengawalan orang yang paling kuat
dan paling mulia. Jadi perdagangannya dari Irak ke Ukas itu jauh ya, dari Irak. Karenanya butuh pengawalan dan beliau selalu memilih orang-orang yang kuat dan juga disegani, syaraf, mulia. Fajalasa yauman wa indahu al-Barrad bin Qais al-Kanani. Suatu ketika, ini tidak diceritakan suatu ketikanya duduk di mana, mungkin sudah di Ukas. Dia duduk bersama beberapa orang, di antaranya Al-Barrad bin Qais Al-Kanani. Di antaranya Barrad bin Qais Al-Kanani. Wa kana fatikan khali'an khala'ahu qaumuhu likasrati syarrihi. Di mana Barrad ini seorang yang terkenal pemberani, tapi karena banyak masalah, sering berbuat kejelekannya lebih banyak gitu. Meskipun pemberani itu dikeluarkan dari apa namanya? Kalau kita dikeluarkan dari kelompok, tidak dianggap sebagai bagian dari suku. Karena banyak membuat masalah. Wa Urwatun bin Atabah Ar-Rihal. Dan di sana juga ada Urwah bin Atabah Ar-Rihal yang senang mengembara. Jadi ngobrol. Faqala, Nu'man ini berkata, may yujaziju li tijarati hadhi hatta yuballighuha Uqas. Berarti belum di Uqas, ngobrolnya di Irak mungkin. Siapa yang bisa, siapa yang mampu mengawal perdagangan saya ke Uqas? Faqala Al-Barad langsung berkata, ana ujayyizuha ala Bani Kinanah. Saya sanggup sampai Bani Kinanah. Kata Al-Barad, ini pemberani, mungkin preman, banyak masalah. Faqala an-Nu'man, lalu Nu'man menjawab, innama uridu may yujayyizuha ala nasi kullihim. Saya maunya bukan hanya untuk Bani Kinanah, tapi sampai ke Uqas itu semua suku bisa sampai. Artinya bukan hanya ke Bani Kinanah. Ini barang ini harus bisa disebar ke berbagai kabilah. Faqala Urwah, berkata Urwah lagi ngobrol, abaita al-la'na, semoga kamu terhindar dari satu bencana. Akalbun khilli'un yujayyizuha laka. Urwah ini tahu soal Al-Barrad, maka dia mengatakan, menyampaikan kepada Nu'man, apakah, maaf agak kasar ya, apakah anjing ini yang akan menjaga mengawal perdagangan untukmu? Karena betapa orang Arab saking sebelnya sama dia, banyak masalah, sehingga orang mengatakan itu. Kata Urwah lagi, ana ujayyizuha ala ahli Syekh wal Qaisum min ahli Najd wan Nihama. Saya sanggup mengawal perdagangan Anda sampai ke pelosok negeri, sampai ke celah-celah pohon. Qaisum. Jadi bahasa kasarnya sampai ke celah-celah pohon dianterin. Di penduduk Najd dan Tihama. Jadi Najd dan Tihama itu Mekah terjauh lah kalau dari Irak. Jadi batas terjauh dari Irak, dari Uqas ya. Faqala Al-Barad,
awatujayyizuha ala Kinanah ya Urwah, kamu berani sampai Kinanah? Tadi tidak disebutkan memang. Kamu juga akan mengantar sampai Kinanah, Bani Kinanah. Qala wa 'alan nasi kullihim. Aku akan ngantar sampai seluruh orang, ke seluruh kabilah. Pokoknya termasuk Bani Kinanah, gitu maksudnya. Tentu saja setelah dicegah satu proyek, ini pengantaran, ini proyek apa ya, pengawalan. Sudah digantikan ormas sekarang. Proyek pengawalan. Lalu proyek ini hilang gara-gara perkataan Urwah. Kira-kira apa yang terjadi kalau terjadi sekarang? Ribut ini. Bisa jadi masalah juga di sini. Tapi Al-Barad tidak menampakkan kekesalannya. Cuma dalam hati, awas lu nanti sampai Bani Kinanah gua habisin. Jadi fa'asarraha fi nafsiha, kekesalannya dia simpan. Wa tarabbasu lahu hatta idza kharaja bit tijarati qatalahu ghadran. Benar saja. Jadi ketika ini udah jadi, proyek sudah di tangan Urwah, Barad pulang ke Kinanah. Dia nunggu di gerbang kabilah Kinanah sebelum sampai Bani Kinanah. Lalu begitu sampai, pengawalnya ini dibunuh oleh Barad. Urwah dibunuh oleh Barad. Ini tidak diceritakan berantem, tapi ghadran, dengan licik. Dia dibunuhnya dengan licik. Artinya entah tipu daya apa yang dilakukan tidak diceritakan, tapi catatannya licik. Artinya mungkin tidak berhadapan face to face membunuhnya. Setelah diambil alih pengawalan perdagangannya nggak dirampok, diambil alih doang pengawalannya. Urwah dibunuh, pengawalan diambil. Jadi tentu para pedagang ini tetap mengikuti pengawalan siapapun yang ngawal, urusan yang awal. Summa arsala rasulan bi khabari. Summa arsala rasulan yakhbaru qaumahu Kinanati bil khabar. Wa yahdaruhum Qaisan qauma Urwah. Setelah membunuh Urwah, Al-Barad ini langsung mengirim berita kepada Bani Kinanah, kabilahnya. Saya sudah membunuh Urwah, orang Qais. Jadi hati-hati Bani Kinanah terhadap orang takut terjadi balas dendam. Hebat juga ya, kalau kita kan membunuh kabur. Ini membunuh diceritakan supaya warga kampung dia siap atau tidak pergi nyelonong tiba-tiba ke Bani Qais. Kan kacau juga nanti. Jadi maksudnya hati-hati sudah. Sudah di warning, sudah diberitahukan. Wa amma Qaisun falam talbus ba'da an balaghaha al-khabru an habata litadaruka ta'raha. Sedangkan Bani Qais ketika mendengar Urwah terbunuh langsung mengumpulkan kekuatan untuk meminta balas atau menebus balas. Ini penyakit dulu kabilah di Quraisy itu, darah harus dibayar darah. Ini kalau film kayak India ini. Darah harus dibayar darah. Jadi Arab seperti itu dulu. Hatta adraku Quraisyan wa Kinanah bin Nakhlatin. Sudah mengumpulkan seluruh kekuatan dan ke Quraisy maju. Akhirnya orang Quraisy termasuk Bani Kinanah bertemu
di Nakhla. Yaitu maudhi'un baina Makkah wa Taif. Nakhla itu suatu tempat antara Mekah dan Taif atau Madinah. Faqtatalu, mereka perang. Walamma ishtaddal ba'su wa humiyat Qaisun ihtamat Quraisyun bi haramiha. Karena jumlah yang demikian banyak di kaum Qais, di kabilah Qais, Quraisy dan Kinanah terdesak sehingga lari berlindung ke batasan Mekah Haram. Jadi dari dulu batasan Haram itu jadi meskipun perang, orang Arab punya garis demarkasi. Di Mekah itu nggak berani membunuh di Mekahnya. Ya, mereka ngumpet di situ, terdesak. Wa kana fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat baginda Rasul yang usianya 20 tahun. Summa inna Qaisan qalu li khusumihim. Karena mereka lari dan melarinya ke Mekah, Ka'bah, batas haramnya, mereka teriak, inna la natruku dama Urwah. Ingat ya, kita tidak lupa darah Urwah. Fa mau'iduna ukas al-amal maqbal. Kami akan kembali ke Ukas nanti tahun depan. Jadi perang aja dijanjikan. Wansarafu ila biladihim yahrusu ba'duhum ba'da. Karena mereka dalam posisi menang, ya itu. Perang dengan huri gitu, pulang sambil saling inilah memberi semangat. Yang orang menang lah, kayak gimana lah. Jangankan menang perang, menang bola aja kayak gitulah modelnya. Falamma halal haulu jam'at Qaisun jumu'uha wa kana ma'aha Saqifun wa ghairuha. Dan ketika tiba waktunya, berarti 1 tahun berikutnya, mereka mengumpulkan banyak sekali pasukan termasuk dari Bani Saqif, juga bani-bani yang lainnya. Wa jama'at Quraisyun jumu'aha min Kinana wal Ahabish. Sementara di pihak Quraisy mereka mengumpulkan dari Bani Kinana dan orang-orang Habsyah. Jadi orang-orang Habsyah ternyata dari dulu selalu dekat dengan Quraisy. Wahum hulafa'u Quraisyin. Mereka memang selalu mendukung Quraisy. Wa kana ra'isa Bani Hashim, pimpinan perang untuk Bani Hashim, Az-Zubair ibn Abdul Muttalib. Zubair bin Abdul Muttalib. Wa ma'ahu ikhwatuhu Abu Talib. Dan di bersamanya saudara-saudaranya yaitu Abu Talib, wa Hamzah, wa Al-Abbas, wa akhihin Nabiyul Karim sallallahu alaihi wasallam, dan ponakannya ikut. Jadi ini baginda Rasul di sini dalam jajaran level pimpinan, karena memang tokoh juga anak tokoh di lingkungan orang-orang tokoh. Wa kana ala Bani Umayyah Harb bin Umayyah. Sedangkan dari Bani Umayyah diutus sebagai panglima perangnya Harb bin Umayyah. Harb bin Umayyah walahul qiyadatul amatu limakanihi fi Quraisyin syarpan wa sinnan. Harb bin Umayyah ini bukan hanya memimpin Bani Umayyah, tetapi juga komandan tertinggi. Jadi seluruh kabilah ada pimpinan perangnya, tapi Harb bin Umayyah ini jadi pimpinan tertinggi semua
panglima tertinggi. Ini karena Harb bin Umayyah ini lebih tua dan kedudukan di kaum Quraisy sangat terhormat. Wa hakadha kana ala batni min butuni Quraisyin ra'isun. Dan demikianlah setiap kabilah ada pimpinan perangnya. Jadi mereka perang, setiap kabilah kelompok ada pimpinannya, ada komandan regu, ada komandan gitu. Summa tanajazu al-harba, terjadilah perang. Fakana yauman min asyaddi ayyamil arbi haulan. Kondisi itu perang antar suku yang paling mencekam yang pernah terjadi di kalangan bangsa Arab, karena hampir memobilisasi semua suku ikut perang. Jadi hampir semua suku di kalangan itu terlibat dalam peperangan. Jadi menakutkan. Dan itu terjadi dalam keterangannya di sini tidak dijelaskan. Terjadi selama 4 tahun. Perang mundur, perang maju, gitu kan. Perang selesai, ini kayak perang kayak gitulah, kayak model Afghanistan gitu. Perang nanti berhenti bertahun-tahun, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, kalah menang, kayak gitu modelnya kali. Dan itu menakutkan. Walimastuhilla fihi min hurmati Makkah allati kanat muqaddasatun 'indal Arabi summiya yaumal fijjar. Perang tersebut mencederai kehormatan kota Makkah allati kanat muqaddisatan indal Arabi. Padahal Makkah, terutama Ka'bah, itu mereka semua menghormatinya. Summiya yaumal fijjar, dan perang itu dinamakan perang Fijjar, perang kotor. Bukan hanya karena penyerangan sampai batas haram. Biasanya kan orang keluar, ini diserbu sampai batas haram. Nah, perang itu dinamakan perang kotor juga terjadi di bulan-bulan haram yang disepakati tidak boleh berperang. Ini bulan di orang Arab itu, bulan-bulan haram seperti kita sudah ketahui ada 4 bulan haram. Dan orang Arab selalu tidak berperang di bulan-bulan itu. Tapi kali ini berperang. Itu disebut, karena itu ini perang ini disebut perang pujar atau perang pijar. Perang kotor. Perang pajir, orang-orang yang yang dibela juga orang pajir gitu. Preman membunuh, dibela. Padahal udah dikeluarkan dari kabilahnya. Tapi itulah orang Arab. Jadi dahulu sangat kental ininya, kesukuannya. Meskipun sudah dikeluarkan, ya tetap kan dia masih anggota kita. Gitu. Wa kadat dairatu taduru ala kaisin hatta inhazama ba'di qabailiha. Perang terus berkecamuk. Wa kadat dairatu taduru ala Qaisin, hampir saja Bani Qais yang kemarin menang, yang kemarin mampu mendesak orang Quraisy dan Bani Kinana sampai ngumpet di tanah haram, mereka terdesak, hampir saja kalah. Walakin adrakahum man da'a al-mutaharibina lis-sulhi. Hampir Bani Qais kalah karena banyak kabilahnya yang gugur, banyak kabilahnya yang korban. Tetapi tiba-tiba ada orang yang mengajukan damai. Ala ayyahsu qatl fariqaini, untuk menghentikan perang.
Jadi ini tidak disebutkan siapa yang minta damai. Karena mungkin sudah lama perangnya juga. 4 tahun ya, 4 tahun lama. Dan suku Qais hampir kewalahan lah. Dan disepakati mereka damai. Lalu disepakati paman wajada qatalahu aksaru akhadha diyata zaidi. Setelah mungkin pimpinannya ya, saya tidak tahu dalam kondisi perang siapa yang berdamai, tentu pimpinan. Pimpinan kemudian melakukan perdamaian karena ada orang yang mengajak perdamaian, ini orang Arab. Lalu damai dengan catatan korban dihitung. Korban perangnya dihitung. Siapa yang paling banyak boleh meminta diat. Jadi siapa yang korban paling banyak boleh meminta diat sama korban yang paling sedikit. Jadi misalkan suku Quraisy membunuh 8 orang, suku Qais membunuh 6 orang, berarti selisih 2. Selisih 2 itu dimintakan diat. Seperti itu. Dan ternyata Fakanat li Qaisin ziyadatun akhadu diyatuha min Quraisyin. Akhadu diyataha min Quraisyin. Dan ternyata setelah dihitung kelompok atau Bani Qais lah yang lebih banyak korban. Untuk itu Bani Qais meminta diat kepada suku Quraisy. Lucu juga ya. Tapi luar biasa ini orang Arab. Ininya kekentalannya ini, tapi keluar biasanya kalau mengakui ya saya membunuh ya, nggak harus bayar diat ya, bayar diat meskipun itu padahal perang. Tapi karena ada pengajuan damai, begitu sepakat bahwa nanti kalau korbannya lebih banyak, yang korbannya lebih banyak akan dibayarkan diat. Wa ta'hadu biha Harb bin Umayyah wa rohana lisadadiha waladihi Aba Sufyan. Dan di sini karena Qais itu banyak korban, sebagai panglima tertinggi Harb bin Umayyah berjanji akan memberikan diat kepada Bani Qais. Sebagai taruhannya anaknya mereka tawan sebagai jaminan. Jadi Sufyan bin Harb bin Umayyah ini dijadikan jaminan. Apakah benar atau tidak? Ini hebatnya orang Arab. Kalau janji tepati gitu. Jadi dari dulu meskipun dendam bisa nyala, tapi kalau sudah berjanji benar-benar ditepati. Agar suku Qais tidak ragu dengan janji Harb bin Umayyah ini, anaknya Sufyan dijadikan tawanan. Ini Sufyan ini kemudian memiliki anak namanya Umayyah yang kemudian mendirikan Bani Umayyah. Jadi Harb bin Abdul Muttalib, Sufyan bin Harb, Umayyah bin Sufyan. Wa hakada intahat hadil harbu allati kasiran ma tashabbaha hurubul arabi tabda'uha saghiratil umur. Begitulah yang terjadi di kalangan orang Arab. Hal-hal kecil bisa menyebabkan perang dulu. Jadi hal-hal kecil bisa menyebabkan perang, tapi berhentinya, kalau berhenti terjadi perjanjian, hebat juga. Jadi ya kita ininya emosionalnya ada, tapi juga karakter menepati janji juga ada di Arab. Ini catatan perang yang tidak terdapat di Al-Barjanji, di mana Rasul ikut terlibat. Di sini tidak dijelaskan Rasul keterlibatannya dalam apa.
Di Rahiqul Makhtum Rasul terlibat sebagai pembawa panah, tapi saya tidak banyak penjelasan gitu, artinya yang kita terima karena dia masuk dalam jajaran pimpinan anak-anak tokoh. Jadi mungkin juga terlibat sebagai komandan, tapi di Al-Barjanji memang tidak diceritakan. Tapi dalam satu hadis kemudian itu diceritakan bahwa Rasul memang tidak terlalu suka perang sejak awalnya. Jadi meskipun orang Arab suka perang, Rasul secara pribadi tidak suka perang, lebih suka damai. Nanti akan kita lihat di suatu kebulatan tekad antara kedua kelompok ini kita masih menghentikan perang. Setelah itu ada kebulatan tekad, dan di situ juga Rasul ikut sebagai jajaran pimpinan. Itulah yang bisa saya ceritakan berdasarkan kitab Nurul Yakin. Dan sebenarnya banyak hal-hal yang dilewatkan oleh beberapa kitab. Ya, ini misalkan ketika usia 8 tahun Rasul pernah dijadikan wasilah untuk turun hujan di kota Mekah. Jadi Mekah pernah kekeringan. Mereka semua mengadu ke Said Abu Talib bahwa kota Mekah sudah sangat kering. Air-air sudah tidak ada, di sumur-sumur sudah kering. Mereka meminta Abu Talib untuk melaksanakan semacam ritual minta hujan. Dan Said Abu Talib melakukannya dengan cara membawa baginda Rasul sebagai wasilah, ditempelkan punggungnya ke Ka'bah. Dan tiba-tiba awan bergumpal, mendung, hujan. Jadi ini kisah yang dilewatkan juga di Al-Barjanji. Catatan ini terdapat, kalau di Nurul Yakin juga tidak diceritakan, tapi di Rahiqul Makhtum cerita itu ada. Jadi itulah memang membaca sejarah harus dari berbagai sisi. Susah kita mencari cerita-cerita yang lengkap. Jadi ini ada, di sini nggak ada, di situ ada, di sini nggak ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.